Om Swastiastu. Om Agnamastu Nama Sidamam Saraswati Dipataya Nama Swaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Denpasar atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Jagadita Denpasar, Bapak Ketut Puryo SH, beserta anggota. Yang kami hormati Pengawas Yayasan Jagadita Denpasar. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Jagadita Denpasar, senior kami Bapak Dr. Andus Agung Dirake MSI beserta jajaran. Yang kami hormati Rektor Universitas Ngurah Rai, Ibu Dr. Niputu Tirke Widanti, MM Hemhum beserta Wakil Rektor. Yang kami hormati Ketua Senat Universitas Ngurah Rai, Bapak Insinyur Gede Sumarde, MT. Yang saya banggakan dan berbahagia para wisudawan beserta orang tua dan keluarga, para atiti lanu leman sareng sami sane wangyang titiang nenten presiden titiang nyarce siki kalih sane kesumangyang titiang. Sesantiang ayu bagya kita haturkan kehadapan ide Sang Hyang Paramekawi dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Aji Saraswati yang telah memberikan anugerah pengetahuan suci kepada para maharsi, para sadaka dan guru-guru suci kita semua. Saya merasa terhormat diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada rangkaian wisuda pasca sarjana yang ke-13 dan wisuda sarjana yang ke-40 di kampus yang telah mengabadikan sosok pejuang kemerdekaan yang nindihin Gumi Bali, nindihin Republik Gumi Nusantara Indonesia Merdeka sebagai nama universitas, yakni Universitas Ngurah Rai. Dengan menyandang nama besar pahlawan nasional, tentu kita semua berharap bahwa Universitas Ngurah Rai akan selalu melahirkan sarjana-sarjana pejuang yang tidak hanya mengantongi ijazah akademis, tapi juga memiliki jiwa kejuangan untuk mengamalkan ilmunya dalam selampah laku kehidupannya sehari-hari. Pada tanggal 15 September tahun 1951, Bung Karno pernah menyampaikan sebuah pidato yang bersejarah saat menerima anugerah gelar Dr. Honoris Causa Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Dalam pidato tersebut beliau menegaskan bahwa ilmu pengetahuan hanya berharga penuh jika dihubungkan dengan amal perbuatan untuk mengabdi pada praktek hidup manusia dan bangsa. Berkaca pada pidato tersebut, kita merasa diingatkan bahwa pembangunan generasi yang unggul juga harus diiringi upaya menyambung antara ilmu, kebajikan, dan amal. 2 hari yang lalu bertepatan dengan Saniscara Manis Watu Gunung, umat Hindu merayakan Hari Suci Saraswati, Hari Pawedalan Sang Hyang Aji Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dianugerahkan oleh Sang Hyang Widiwasa kepada seluruh umat manusia di dunia untuk melenyapkan kebodohan. Dengan lenyapnya avidya atau kebodohan, manusia menjadi cerdas dan bijaksana. Dalam ortodoksi dan ortopraksis agama Hindu di Bali, rangkaian Hari Suci Saraswati dimulai dari Redite Kliwon Wuku Watu Gunung atau sering disebut dengan Watu Gunung Runtuh. Pada hari Watu Gunung Runtuh, kita diingatkan agar sebelum menerima ilmu pengetahuan, kita harus menghilangkan ego di dalam diri agar dapat menjadi bijaksana. Keangkuhan sang pembelajar harus bisa ditekan atau dikendalikan. Ego Watu Gunung harus diruntuhkan sehingga tercipta keharmonisan dan keserasian
hubungan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya di hari Senin, Soma Umanis Watugunung dikenal dengan Hari Sandung Watang, yang diartikan sosok mayat, yang mana mayat tersebut disebut sebagai maya, yang berarti ketidaksadaran atau ketidakberpengetahuan. Oleh karena itu, maya sedapat mungkin dihilangkan dalam menerima ilmu pengetahuan. Pada hari Selasa Anggara Paing Watugunung disebut Paid Paidan, yang bermakna unsur maya berpotensi menggagalkan sang pembelajar untuk menerima ilmu. Di hari Rabu, Budo Pon Watugunung disebut Budo Urip. Watugunung dihidupkan kembali. Maknanya yaitu kebangkitan kesadaran budi dalam diri manusia untuk menerima ilmu. Dilanjutkan dengan Patetegan yang jatuh pada Kamis Uraspati Wage Watugunung, yang memberi kesempatan untuk perenungan batin secara mendalam untuk mencapai ketetapan hati setelah budi bangkit dan hidup sebagai Buddha Hurip. Dan pada hari Jumat Sukra Kliwon Watugunung disebut dengan Pangredanan. Di sini Watugunung menyembah Ida Betara Siwa. Ida Betara Siwa juga disebut Batara Guru, guru dari semua guru. Jadi ini bagaimana sikap kita menghormati seorang guru. Dan semua rangkaian bermuara pada puncaknya, Hari Saraswati. Setelah Hari Suci Saraswati, seiring pergantian wuku dari wuku Watugunung ke wuku Sinta, juga ada rangkaian hari suci yang memiliki makna yang sangat dalam. Sehari setelah Hari Suci Saraswati, kita merayakan Banyu Pinaruh, yang dimaknai sebagai proses penyucian diri bermandikan ilmu pengetahuan. Pada hari ini, tepat saat saudara-saudara hari ini di wisuda, Somo Pon Sinte dikenal dengan Somo Ribek, dimaknai sebagai pemujaan pada Ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasi sebagai Ratu Gede Manik Galih atau Ide Betari Sri Amerta. Somo Ribek dimaknai sebagai hari penuh karunia hurip atau amerta. Somo Ribek menjadi pengingat agar ilmu pengetahuan digunakan dengan bijak sesuai dengan dharma untuk kemakmuran. Semoga di hari baik ini di Rahina Sane Becik puniki para wisudawan dengan keluarga juga diberikan anugerah karunia amerta. Dilanjutkan pada besok Anggara Wage Sinta dinamakan Sabuh Mas, yang bermakna dengan berbekal ilmu pengetahuan berupaya dapat meningkatkan kualitas manusia melalui pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan sebagai harta kekayaan atau sabuh mas. Rangkaian Hari Saraswati diakhiri pada Buddha Kliwon Sinta yang diperingati sebagai Hari Raya Pagerwesi. Hari Pagerwesi dimaknai apapun yang diraih melalui ilmu pengetahuan harus bisa dimanfaatkan dan dapat dikelola dengan baik, ibarat pagerwesi agar tidak disalahgunakan. Pada hari Pagerwesi, pemujaan kepada Sang Yang Pramesti Guru, guru yang agung. Hasil-hasil yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan dipersembahkan kepada sang guru melalui ajaran catur guru. Melalui rangkaian hari-hari suci mulai dari Watugunung Runtuh, Saraswati sampai Pagerwesi, para leluhur kita di Bali selalu mengingatkan melalui rerainan jagat ini. Tentu proses memperoleh pengetahuan yang menekan pada ego kesombongan diri dan bagaimana ilmu pengetahuan yang diperoleh harus bisa bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan diri, dan juga masyarakat. Itulah sebabnya sastra harus paraga, sastra harus wadi, ilmu pengetahuan harus diurip, dihidupkan, diamalkan dalam pari laksana prakerti kita dalam kehidupan. Ide Betara Kawitan dalam berbagai susastra juga menekankan bahwa turunnya pengetahuan bukan semata-mata transfer of knowledge, tapi sesungguhnya transfer values dan virtues untuk mencapai weweke widya jenana wicaksana. Proses pendidikan bukanlah sekedar eksplorasi pikiran yang menghasilkan widya, tapi juga menembus olah kepekaan jenana hingga ke puncak pada kewicaksanaan atau wisdom. Kewicaksanaan sangat penting dalam pencapaian pembelajar manusia Bali. Kita memang perlu SDM yang cerdas, unggul, dan berdaya saing. Tapi tidak cukup karena harus dilanjutkan dengan mendapatkan SDM
yang mampu mengamalkan ilmunya dengan rasa kepedulian sosial yang tinggi, terasah kepekaan jenananya, dan yang utama adalah mengedepankan kewijaksanaan dalam selampah lakunya. Wiweke Widya Jenana Wicaksana. Sivitas Akademika Universitas Ngurah Rai yang saya banggakan, sulit memungkiri bahwa perkembangan suatu masyarakat dan peradabannya sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Gerakan kemerdekaan Indonesia yang juga berjalan cepat seiring dengan munculnya golongan bumi putra terpelajar. Spektrum pengetahuan membuat The Founding Fathers menyatakan pentingnya sinergi kebangsaan untuk mengubah perjuangan-perjuangan lokal dan primordial menjadi perjuangan nasional. Meskipun demikian, akselerasi gerakan nasional tersebut tidak terjadi secara instan. Bung Karno ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda lantaran aktivitas politiknya dianggap berbahaya. Semua itu tidak menyurutkan tekad dan semangat untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Baginya perjuangan adalah bentuk pengamalan dari ilmu-ilmu yang dia pelajari. Dan Bung Karno tidak sendirian. Sederet kaum terpelajar juga sejalan dengan pandangan dan sikapnya. Ada Bung Hatta, Sultan Syahrir, Sayuti Melik, dan lain-lain. Mereka adalah sedikit di antara kaum terpelajar yang juga menentang keras kolonial. Akibatnya mereka pun diasingkan ke Bovendigul. Sama seperti Bung Karno, mereka tidak surut dengan perjuangannya. Ilmu yang mereka pelajari membuahkan kesadaran politik untuk menentang kolonialisme, meski harus meringkuk di penjara dan pembuangan. Di sisi lain kita juga melihat upaya merebut dan mempertahankan kemerdekaan dilakukan secara gagah berani dengan perjuangan bersenjata. I Gusti Ngurah Rai adalah satu teladan perjuangan dari Bali yang rela meninggalkan kenyamanan hidupnya demi mempertahankan kemerdekaan. Sikap ini tergambar jelas dalam suratnya pada Overste Termulen tahun 1146 yang menolak tawaran untuk berunding. Ngurah Rai menegaskan bahwa urusannya adalah persoalan keamanan di Bali yang terancam oleh tentara Belanda. Dan rakyat pun waktu itu hanya mengendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, walaupun mereka harus puputan bertempur habis-habisan. Ngurah Rai juga menegaskan dirinya bukan orang yang berkompromis dan juga sudah mendelegasikan proses perundingan pada perjuangan diplomasi di Jawa. Sekilas fase perjuangan kemerdekaan di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa sinergi antara ilmu dan amal telah menghasilkan energi besar, kebangsaan yang sangat besar dan sangat dahsyat. Di satu sisi kaum terpelajar memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkan ilmunya dalam gerakan politik kemerdekaan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kisah para pejuang kemerdekaan di atas menegaskan bahwa apa yang menjadi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara harus diutamakan. Bung Karno telah menyontohkan komitmennya meninggalkan zona nyaman, menjadi klaster pelajar, bahkan rela diasingkan demi idealisme kemerdekaan. I Gusti Ngurah Rai juga memberikan keteladanannya, meninggalkan kenyamanan kehidupan puri hingga gugur di medan perjuangan. Mereka adalah inspirasi sekaligus teladan bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Tantangan yang harus kita hadapi saat ini pun berbeda dengan apa yang dihadapi oleh para pejuang. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sangat pesat seiring dengan peningkatnya multilateralisme dan kompleksitas global. Kolonialisme dan penguasaan antar negara telah bergeser menjadi peperangan gaya baru dalam wujud perang dagang dan kompetisi ekonomi yang sengit antar negara. Di saat yang sama revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap ekonomi, sosial maupun politik dengan sangat cepat. Negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk membekali SDM hingga menyesuaikan ekosistemnya dengan tuntutan teknologi baru. Dalam situasi itu kita harus memiliki dua kemampuan yang sangat penting, yaitu kecepatan dan kemampuan beradaptasi.
Jika kita beradaptasi dengan cepat, maka Indonesia akan berpeluang menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia. Dalam mengawal transformasi digital, Indonesia saat ini sudah berhasil membidani 2 dekakorn, 9 unicorn. Keberadaan mereka juga melibatkan 19 juta UMKM untuk memasuki ekosistem digital. Diperkirakan pada tahun 2025, nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 146 miliar US dollar dan menjadi kekuatan digital terbesar di Asia Tenggara. Capaian tersebut akan semakin mendukung lompatan Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. Seperti halnya perjuangan para pendiri bangsa, tentu saja upaya menuju kemajuan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan, tapi kuncinya masih sama, yaitu aktualisasi ilmu dan amal. SDM Indonesia harus dibekali dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan di saat yang sama ekosistem harus dibangun untuk mendukung SDM kita untuk mengamalkan ilmu-ilmunya. Lembaga pendidikan harus membenahi diri, menyesuaikan diri untuk mengakomodir emerging knowledge dan emerging skill. Kurikulum, metode pembelajaran, hingga ekosistem pembelajaran harus semakin inklusif, membuka diri untuk berkolaborasi dan mengakomodasi pengetahuan maupun keterampilan baru. Tentu saja SDM kita juga harus ditempa untuk berkomitmen yang kuat dalam mengaktualisasi ilmu dan amal demi kepentingan masyarakat bangsa dan kemanusiaan yang lebih luas. Disinilah pentingnya karakter juga penting untuk terus diperkuat. Para wisudawan dan hadirin yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan pesan Presiden Jokowi bahwa pada saat ini ada momentum bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan relevansinya. Perguruan tinggi yang usianya sudah tua harus meremajakan kurikulum, manajemen, perilaku agar tetap tangguh dan kompetitif. Saya gembira tadi Bu Rektor sudah menyampaikan kepada kita semua, walaupun Ngurah Rai UNR berusia 43 tahun, tetapi terus meremajakan diri sehingga apa yang terjadi saat ini di Ngurah Rai adalah kemajuan dan lompatan kemajuan yang perlu kita apresiasi bersama-sama. Kita kasih apresiasi dan tepuk tangan atas keberhasilannya. Dan bagi perguruan tinggi yang masih muda, ada kesempatan emas untuk melompat tanpa beban. Membuang tradisi kerja masa lalu dengan menerapkan cara-cara kerja baru, kurikulum baru, manajemen model baru dalam merespon gelombang disrupsi. Ini suatu inovasi yang menarik juga, bahwa manajemen perguruan tinggi tidak harus diisi dari dalam, dari kalangan dosen saja. Universitas Gadjah Mada dalam rektor yang baru juga melakukan inovasi, karena salah satu wakil rektornya berasal dari golongan atau kalangan profesional. Ini menunjukkan kita harus selalu berbenah diri, seperti halnya dilakukan oleh Universitas Ngurah Rai. Saya dengar tadi rektornya juga punya background dari kalangan profesional. Ini sesuatu yang sangat menarik dan kita perlu menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi yang lain di seluruh tanah air. Revolusi Industri 4.0 telah merombak lanskap ekonomi, sosial, hingga politik kontemporer. Teknologi digital, otomatisasi mengubah berbagai akses informasi, pola interaksi, model komunikasi, tren gaya hidup, hingga cara bekerja dan mengambil keputusan. Cloud computing, Internet of Things, artificial intelligence, big data, dan juga banyak sekali perubahan-perubahan cepat yang sedang terjadi saat ini. Perdagangan bergeser menjadi e-commerce, perbankan terdisrupsi oleh fintech dan e-payment, kedokteran dan farmasi terdisrupsi oleh Altech, profesional hukum digoncang oleh Regtech, bahkan dunia pendidikan pun ditantang oleh EduTech. Rangkaian revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 tersebut kian mempertegas bahwa gelombang disrupsi sangatlah mendesak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Banyak pengetahuan dan keterampilan yang dulu dianggap penting, kini menjadi usang dan tidak relevan. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu banyak dibutuhkan, diperkirakan akan punah
tergusur oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Profesi akuntan diperkirakan akan diganti oleh software yang membukukan dan melaporkan data secara real time. Profesi penerjemah akan digeser oleh aplikasi translator dengan kemampuan interpretasi yang makin akurat dan presisi. Driver, pilot akan diganti oleh teknologi otomatisasi yang mengendalikan kendaraan tanpa pengemudi. Bahkan media penyiaran di beberapa negara mulai menguji coba robot pintar untuk menjadi presenter televisi. Meskipun demikian, disrupsi tidak hanya merombak tatanan dan kemampuan lama, tapi juga melahirkan membangun tatanan baru. Emerging skill dan emerging knowledge terus bermunculan seiring dengan temuan-temuan inovatif para peneliti maupun praktisi yang juga melahirkan berbagai emerging job. Manajer data, kurator digital, operator self-driving vehicle adalah sedikit di antara pekerjaan-pekerjaan baru yang banyak dibutuhkan di masa yang akan depan. PR besar bagi kita semua adalah mempersiapkan ekosistem dan sumber daya manusia yang siap menyambut revolusi industri 4.0 sehingga Indonesia tidak tenggelam oleh gelombang disrupsi. Sebaliknya kita juga bisa berselancar mensiasati gelombang untuk menuju arah yang kita tuju bersama. Untuk menyongsong era baru, tidak ada jalan lain, ekosistem perguruan tinggi termasuk UNR juga harus dibenahi. Dunia kampus yang eksklusif harus membuka diri seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan berbagai institusi yang kredibel, baik dunia industri, organisasi profesi, hingga lembaga nirlaba. Mereka bisa diundang untuk merumuskan kurikulum pembelajaran bersama, menjadi kolaborator dalam antar stakeholder, bukan menjadi menara gading yang terasing dari realitas. Ruang-ruang kampus bisa dibuka untuk menjadi tenan kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah, dunia akademis, dunia usaha, komunitas, dan media. Pada akhirnya para stakeholder tersebut akan membantu mahasiswa melanjutkan kiprahnya usai menempuh pendidikan. Dengan begitu kampus akan menjadi inkubator bagi alumni-alumni yang siap berinovasi sesuai dengan jalur dan profesinya yang dipilih. Dengan semangat kolaborasi, saya berharap Universitas Ngurah Rai harus tetap melawat nilai-nilai luhur budaya Bali dan semangat kejuangan yang diwariskan oleh I Gusti Ngurah Rai. Saya juga berharap Universitas Ngurah Rai menempatkan diri sebagai kampus yang memprioritaskan fondasi emansipatoris dalam proses pembelajaran, yang berorientasi pada nilai-nilai luhur budaya Bali, yang bergerak untuk konservasi alam dan budaya Bali, dan tetap kokoh melanjutkan perjuangan para pahlawan agar nilai-nilai kejuangan yang hidup dalam masyarakat Bali tetap lestari. Universitas Ngurah Rai harus berdampak pertiwi, ikut terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan dalam masyarakat Bali. Insan kampus harus tumbuh menjadi intelektual organik yang menggunakan ilmu pengetahuan untuk melakukan perubahan serta membentuk tatanan baru yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan begitu, kaum intelektual akan kaya pengalaman real untuk melengkapi spektrum akademik, dan sebaliknya inovasi-inovasi akademik yang mereka ramu akan menghasilkan solusi bagi persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Sivitas Akademika Universitas Ngurah Rai yang saya banggakan, terakhir saya ingin menitipkan pesan bagi para wisudawan, sarjana maupun pasar sarjana Universitas Ngurah Rai yang hari ini diwisuda. Saudara-saudara hari ini secara resmi telah menuntaskan satu tangga dalam tangga kehidupan saudara-saudara. Maka hari ini dan hari-hari ke depan adalah fase untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat dari kampus. Mungkin di antara saudara-saudara sekalian ada yang sudah banyak mengamalkan ilmunya sembari menjalankan kuliah. Maka ke depan dituntut untuk semakin optimal dalam mengamalkan ilmunya. Seperti pesan Bung Karno bahwa ilmu pengetahuan adalah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh ilmu pengetahuan. Tentu akan sangat berbahagia jika ilmu yang diperoleh di bangku kuliah selama ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tapi jika belum bisa terwujud, setidaknya para wisudawan bisa berkomitmen untuk mengamalkan ilmu secara optimal
sesuai dengan konsentrasi akademik yang disiplin ilmunya masing-masing. Dan yang tak kalah pentingnya, kita semua harus terus melanjutkan proses pembelajaran. Pencarian ilmu pengetahuan adalah pencarian samudera tanpa tepi. Perubahan saat ini berjalan sangat cepat, sehingga kita harus selalu mengupdate dan mengupgrade diri kita masing-masing. Hadirin yang saya banggakan, saya harus mengakhiri orasi ilmiah ini sampai di sini saja. Semoga paparan yang serba sedikit dan serba kekurangan ini bisa bermanfaat bagi para sarjana dan para saujana di Universitas Ngurah Rai. Semoga para wisudawan Universitas Ngurah Rai bisa menjadi sarjana-sarjana pejuang yang tangguh, teguh, mempraktekkan ilmu menjadi amal dan prakerti. Terus nyastra mengamalkan ilmu pengetahuan bagi bentuk bakti kita pada ide betara guru dan ide betara kawitan kita dan para guru-guru kita semua. Dan semoga ide sangyang para mekawi dan ide betara kawitan sareng sami yang sampun amoring acintie memberikan warenugraha dan selalu menuntun langkah-langkah kita bersama. Asa punike Presiden titiang matur, titiang sinap antuk para musanti. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, Om Basuki Langgeng, dumugi rahayu sarang sami.